Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah kandungnya. Ajar ayah Nabi Ibrahim tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah berhala. Kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, ayahnya bernama Azar, dan Azar ini diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman, tidak mau, sampai disimpulkan meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Nah, tentunya adab kita terhadap keluarga Nabi dan Rasul tentunya coy, jangan mudah mengkafirkan dan memasukkan orang ke neraka, karena kalam perkataan itu akan berbalik menuntut Anda di akhirat kelak coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya teman-teman sudah menonton video yang di awal tadi, bahwasanya bapak kandungnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang kafir tentunya coy, penyembah berhala. Nah, di sini kami mengangkat tema ini, konten ini, agar teman-teman bisa paham. Banyak di antara konten kreator YouTube, Facebook menyatakan bahwasanya bapak dari Nabi Ibrahim itu adalah musyrik tentunya coy. Yang menggelitik kita adalah bagaimana adabnya kita terhadap dari keluarga Nabi Ibrahim ini tentunya coy. Kami akan menampilkan ataupun mengkonter dari video-video tersebut menyatakan bahwasanya bapak Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang musyrik tentunya coy. Nah, tentunya kami akan menyajikan yang lebih berbeda kepada teman-teman dalam menyikapi ini terkait dengan adabnya tersebut tentunya coy. Awal mulanya dikisahkan perjalanan hidup Nabi Ibrahim sangat menarik untuk kita pelajari coy. Kisah ini bercerita tentang seorang anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan. Tetapi Nabi Ibrahim terpelihara dari perbuatan syirik tersebut coy. Kenapa kami utarakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaganya dari perbuatan syirik itu sendiri coy. Nah, tentunya yang dilakukan oleh keluarganya dan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki supaya Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul kelak di kemudian hari yang akan menyampaikan risalahnya kepada manusia yang buta dalam soal ketuhanan ini coy. Tentunya Islam sebagai agama tauhid dengan sumber utamanya Al-Quran yang harus dijadikan sebagai landasan hidup kita coy. Al-Quran ini adalah kebenaran yang telah teruji sepanjang sejarah kehidupan manusia itu sendiri coy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan An-Nur ataupun cahaya, nama lain dari Al-Quran, kepada hambanya untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita ini coy, kepada terang benderangnya cahaya, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termaktub dalam surat Ibrahim ayat 1 coy. Agar manusia tetap menjaga fitrahnya untuk beragama tauhid. Dari video awal yang kita tampilkan tadi, nama bapak Nabi Ibrahim itu adalah Azar coy, yang disebutkan dalam Al-Quran. Azar adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Selama ini banyak muslim yang percaya bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah Azar yang dikenal sebagai pemahat berhala atau pembuat patung berhala coy. Padahal dari riwayatnya, dari kisahnya mengenai Azar ini dan mengenai siapa ayah kandung Nabi Ibrahim masih menjadi perdebatan ulama coy dan para sejarawan muslim. Yang kelompok menyatakan Azar adalah bapak kandung Nabi Ibrahim adalah dari surat Al-An'am yang berbunyi, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhanmu? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Itu di Quran surat Al-An'am ayat 74 coy. Sebaliknya, dari mayoritas umat Islam mempertahankan bahwa ayah Ibrahim adalah Tarak coy, bukan Azar. Ini bertentangan dengan dalil Al-Quran tadi. Ini dinyatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rohul Ma'ani, serta Ad-Dur Al-Mansyur fi Tafsir Bil Ma'thur, dan selanjutnya dari beberapa penelitian Niazi Yamah. Nah, untuk membahas ini nanti kita akan bahas di belakangan coy. Selanjutnya kita akan membahas siapa sih Azar ini. Dalam Quran surat Al-An'am tadi, nama Azar secara jelas disebutkan sebagai bapak Nabi Ibrahim. Namun menurut sejumlah tafsir para ulama, kata ab tidak harus menunjukkan sosok ayah kandung, tapi juga bisa menunjukkan arti sebagai pengasuh atau penanggung jawab, yang di dalam hal ini bisa jadi kakek, paman, atau kerabat lainnya. Salah satu ahli tafsir bernama Al-Musaffawi mengatakan, makna tunggal kata ab adalah pemelihara.
baik dalam bentuk materi maupun non materi. Karena pada realitanya kata ab ini dapat digunakan untuk menunjukkan orang tua, paman, kakek, guru, dan lain sebagainya. Secara umum, ab ini juga dapat diartikan untuk menunjukkan orang yang sangat dekat dan berperan penting dalam kehidupan seseorang anak. Nah, di sisi lain, sebagian mufassir beranggapan bahwa kata ab yang diucapkan Nabi Ibrahim dalam pemanggilan Azar bermakna paman Nabi atau kakek dari ibu Nabi Ibrahim. Seperti halnya Nabi Muhammad yang memanggil pamannya Abu Jahal dengan sebutan ab. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab dalam memanggil paman dengan sebutan tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, coy, "Aku berasal dari sulbi-sulbi suci yang selalu sampai pada rahim-rahim suci." Dan lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Dari semua sulbi yang suci ke semua rahim yang suci, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan aku dalam dunia kalian ini." Pembahasan mengenai riwayat ini disebutkan oleh Imam As-Sayuti, Imam Al-Jauzi, Imam Asbihani, dan Imam An-Nabani. Di sisi lain, para ulama juga berpendapat riwayat mengenai Nur Muhammad yang berpindah dari generasi ke generasi. Misalnya saja riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nur Muhammad yang tercipta sebelum Adam terus berpindah dari tulang rusuk yang suci ke rahim yang suci. Bahkan Ibrahim Al-Baijuri berkesimpulan terkait dengan hadis yang dibacakan tadi menandakan bahwa nenek moyang Nabi Muhammad sampai ke Adam dan Hawa tidak ada yang kafir, coy. Dalil kesucian nasab dan Nur Muhammad inilah yang dijadikan pegangan bagi kelompok yang menyatakan bahwa tidak ada dari leluhur para nabi yang kafir. Tafsir Ibnu Katsir di Al-Quran surat Al-An'am ini menyatakan bahwasanya Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim itu bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarik atau Terak. Demikianlah riwayat Imam Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Asim Sabib, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka berpendapat ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah Tarik, itu ayah kandungnya, coy, dan nama ibunya adalah Sya'ni. Istri Nabi Ibrahim ialah Sarah dan ibunya Nabi Ismail itu adalah Siti Hajar, budak dari Nabi Ibrahim. Demikianlah menurut apa yang telah dikatakan oleh para ulama dari nasab-nasabnya tersebut, coy, bahwa ayah Nabi Ibrahim ini bernama Tarik, sedangkan Azar itu adalah pamannya. Mujahid As-Saddi mengatakan bahwasanya Azar adalah nama berhala. Berdasarkan pendapat ini, dia dikenal dengan nama Azar karena dialah yang menjadi pelayan dan yang mengurus berhala itu. Persoalan perbedaan penafsiran yang muncul di kalangan musafir ini terkait dengan identitas Azar juga ikut dipengaruhi adanya riwayat mengenai keterjagaan dan kesucian nasab para nabi. Dalil riwayat tersebut digunakan oleh sebagian mufassir untuk menguatkan penafsiran mereka bahwa Azar bukan ayah Ibrahim. Misalnya, At-Tusi saat menafsirkan Quran surat Al-An'am tersebut, ia mengutip hadis yang menyatakan bahwa Allah memindahkan Nabi Muhammad dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Karena itu, At-Tusi beranggapan bahwa Azar bukan ayah Nabi Ibrahim. Kami lebih mengambil pendapat bahwa para nabi dan rasul itu dilahirkan dari tulang sulbi yang suci, suci dan suci, coy. Sehingga tidak mungkin kakek dari Rasulullah tersebut itu tidak suci, coy, ataupun musyrik. Selanjutnya, Azar itu adalah paman Nabi Ibrahim dari silsilah ibunya, coy. Nah, yang ketiga itu, ini yang paling poin yang terpenting, coy. Adab kita terhadap keluarga Nabi dan Rasul tentunya, coy. Jangan mudah mengkafirkan dan memasukkan orang ke neraka. Karena kalam perkataan itu akan berbalik menuntut Anda di akhirat kelak, coy. Karena sejatinya surga neraka itu, kafir atau tidaknya itu adalah stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coy. Ingat itu. إن الله ربي خالق السماوات والأرض لم يلد ولم يولد